kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melapor di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismond CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah, karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus ya, bahkan berkembang terus. Apa yang dilakukan tadi, Mbak. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Pak Jokowi Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai ya di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita bicara perkara atau bergantian tidak? ya, kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, ngomong. saya kan Pak jadi Susno, berikan dari Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan rananya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana rananya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Disitulah peradilannya. Jadi jelas kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki apakah ijazah itu sah dimiliki oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu secara sah dan benar? Nanti peradilan TUN lah yang akan memeriksa. Untuk seseorang mendapatkan ijazah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu wewenangnya peradilan tata usaha negara. Nah, jadi mari kalau ini dihentikan, dicabut oleh Pak Jokowi, itu pencabutan masalah laporan pencemaran nama baiknya. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan, Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismond CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik teman-teman dalam polemik ijazah mantan presiden. Ini kita melihat bahwa ini kasus ijazah mantan presiden Jokowi, teman-teman. Kita tahu bahwa ini bukan orang biasa.
orang yang cukup terkenal, ya, namanya saja pemimpin satu negara, mungkin saja ya semua tahu, ya, bahkan sering mereka apalagi pejabat publik teman-teman, tentu ini sering tampil ya di setiap media sosial, bahkan ya selama kepemimpinannya pun ya sering berkunjung mantan Presiden Joko Widodo tersebut, yang mungkin sebelum menjadi mantan, ya, bahkan masih menjabat pun tentu kita melihat bahwa sering berkunjung. Nah, jadi teman-teman, dalam kasus ijazah ini, ijazahnya ini yang dituding oleh Roy Suryo ini memberikan satu perhatian yang cukup serius di tengah-tengah publik, karena banyak dugaan-dugaan dari para tersangka ini yang tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dihindari oleh seorang mantan presiden terkait dengan keaslian ijazah. Nah, hal ini teman-teman, kenapa ini cukup para tersangka mendesak Pak Jokowi untuk datang di pengadilan? Ya, sebenarnya karena memang ijazah itu tidak pernah ditujukan oleh Pak Jokowi. Nah, sehingga ini hal yang membuat netizen mulai meragukan, ya, mulai mempertanyakan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu apakah memang itu asli atau palsu. Nah, hal ini sering disampaikan oleh Roy Suryo, 99,9% adalah palsu. Maka dari itu bahwa memang kalau begitu ini harus ada kepastian. Ya, kalau ijazah itu asli, ya mestinya harus ditujukan yang aslinya supaya kegaduhan ini akan berakhir. Kalau di aslinya itu sudah ditujukan, teman-teman, ya, coba kita melihat perdebatan antara pejabat publik, ya, bahkan mantan Wakapolri Oigre Seno, begitu juga dengan mantan Kapolri Susno Duaji, bahkan dari lawan Jokowi sering melakukan perdebatan di dalam salah satu acara TV. Nah, jadi Susno Duaji ini cukup memberikan satu pandangan yang cukup serius bahwa objek dari perkara itu harus dibuktikan dulu. Apakah memang itu asli atau palsu, teman-teman? Tentu dari objek perkara itu yang harus dipastikan, yang harus dilihat. Nah, jadi teman-teman, dikatakan oleh netizen, manusia penjilat, ngotot banget Pak Susno, terima kasih memberikan masyarakat edukasi kemuliaan kepolisian. Ya, kita tahu bahwa mantan Kapolri ini Susno Duaji adalah ini mengedukasi supaya kasus ini segera clear, ya, karena memang dinilai selama ini menjadi pembahasan yang terus-menerus, bahkan menjadi perdebatan yang cukup serius terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, bahkan dikatakan Termul takut kehilangan mata pencarian, jadi ngotot dong, tapi otaknya kosong. Pak Susno Duaji itu benar netral, beliau menerangkan diuji dulu di pengadilan Tun. Setelah pengadilan Tun menyatakan ijazah sarjana asli, barulah dilanjutkan laporan pencemaran nama baik. Ya, aku yang goblok ini mengerti tentang maksud Pak Susno Duaji. Disitulah RRT bisa dijadikan tersangka. Ya, kemudian jubirnya Jokowi itu kok kelihatan gobloknya, si penting ngeyel, ya. Ciri orang PKI ya begitu, ya, seperti Termo ada orang yang sedang ngomong langsung diserobot, ya, diserobot dan gak punya etika. Ya, jadi banyak hal, ya, yang kita lihat, termasuk identik belum tentu asli. Termo nggak bisa membedakan identik dengan asli. Ya, walaupun, ya, penyidik Polda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa ijazah Jokowi itu identik, itu artinya bukan berarti ijazah itu asli, teman-teman. Ya, makanya desakan-desukan ini muncul dari para tersangka karena mereka meminta supaya ijazah Jokowi itu ditunjukkan, diperlihatkan supaya kegaduhan-kegaduhan ini akan berakhir kalau yang aslinya sudah ditunjukkan. Ya, kemudian bahwa Pak Susno begitu gambelangnya, ya, sehingga orang bodoh jadi pintar dan bisa menebak. Ya, jadi teman-teman, bahwa tidak heran, ya, kalau misalnya orang jujur itu menyatakan sesuatu, banyak sekali, ya, sorotan-sorotan dari pihak-pihak lawan, ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian bahwa kalau misalnya ijazah itu memberikan hal yang cukup misterius, tentu para tersangka ini, teman-teman, mencari, ya, bukti-bukti lain, ya, bahkan saksi-saksi lain mereka hadirkan supaya, ya, tuduhan mereka itu, ya, benar-benar
diteliti oleh penegakan hukum, terutama kepolisian dalam hal ini. Bahkan kalau beberapa tahun ini kita melihat hanya perdebatan soal ijazah, baik dari mantan Presiden Joko Widodo maupun ijazah anaknya Gibran Raka Buming Raka, itu artinya bahwa ya perlu penjelasan atau jawaban dari pihak-pihak yang dituduh tersebut. Kalau itu tidak benar, tinggal disampaikan kepada publik supaya ya asumsi publik itu tidak merajalela kalau itu tidak benar. Bahkan seorang Prof C, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan, bahwa kalau ijazah itu asli, ya siapapun akan berani akan menunjukkan. Itu artinya bahwa kalau ijazah siapapun itu ya yang punya ijazah, ketika dituduh palsu tidak benar, tentu kalau ijazah aslinya tidak akan ragu untuk menunjukkan, bahkan tidak akan takut untuk menunjukkan di hadapan publik ijazahnya tersebut. Nah, bagaimana dengan, ya ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau palsu, Pak? Ya tentu ya segala hal atau segala cara harus dihalalkan demi untuk tidak menunjukkan ijazahnya. Bahkan rela untuk, ya bisa saja rela untuk membayar siapapun untuk tidak menunjukkan. Nah, jadi hal ini yang sering bermunculan di publik saat ini, bahwa ya dugaan mereka terhadap ijazah Jokowi itu karena tidak mau ditujukan, ya atau masih belum ditujukan, inilah yang selalu dikatakan bahwa jangan-jangan ijazah Jokowi itu adalah palsu. Seperti yang disampaikan oleh Prof C itu menyatakan bahwa ya masih meyakini itu palsu. Nah, jadi teman-teman yang lain, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di posting.